Setelah kita kemarin membahas tentang daya dukung tanah secara umum, maka kita kali ini akan membahas daya dukung secara lebih mendalam gitu ya. Kemarin kita tahu bahwasanya ada kegagalan daya dukung general shear failure yang terjadi pada tanah padat. Nah, sekarang bagaimana dengan tipe tanah yang lain? Oke, sekarang lanjut. Kasus yang paling terkenal untuk kegagalan daya dukung ini seringkali dalam buku pelajaran yaitu Transcona Green Elevator ini. Antara ini foto yang sebelah kiri ini sebelum kegagalan dan yang sebelah kanan ini setelah gagal. Nah, ini kegagalan terkait general shear failure gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat menurut ceritanya ya di website struthville.com tentang Transcona Green Elevator failure ini, dia dalam waktu 24 jam ini telah terjadi kemiringan itu hampir 27 derajat gitu ya. Nah, dalam 1 jam setelah diisi bebannya, hampir 87% itu mengalami settlement atau settlement itu 300 mm. Terus bertambah sehingga kemudian semacam terangkat ke samping. Nah, ini salah satu pelajaran terkait kegagalan daya dukung yang sangat terkenal dan seringkali diulas di buku-buku. Kalau kita lihat tanda tanya seperti apa ya, sama persis seperti yang diformulasikan ya, ada semacam gundukan gitu ya, kemudian gerakannya seperti terputar gitu ya. Nah, ini seperti itu kegagalan daya dukung itu ya. Nah, oke, ayo kita lihat contoh yang lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya tipe kegagalan daya dukung itu dikontrol oleh kepadatan relatif itu ya. Nah, itu ada yang general shear, ada yang local shear, dan ada yang punching shear. Jadi di antara ketiga itu mana sebenarnya yang memiliki daya dukung terbesar? Pasti ya. Daya dukung yang terbesar itu ada di tanah yang padat. Nah, tanah yang padat di mana? Ya general shear ini. Mengapa sih? Ayo kita logikakan. Ketika ada beban, ketika untuk tanah-tanah yang padat, dia akan diteruskan ke bawah. Karena bawah ini padat gitu ya, infinity, dia akan mencoba ke samping. Nah, ke samping juga ternyata padat juga infinity, maka dia akan ke atas. Ke atas kan tidak ada halangannya. Makanya terjadi semacam jembulan begini. Nah, menurut penelitian empiris ini, diagramnya antara beban dan settlement itu kekuatan puncaknya atau beban puncaknya itu terjadi pada saat settlement itu ini mencapai 7% dari lebar pondasi ya. 7% dari lebar pondasi. Sementara pada local shear, nah ini akan terus terjadi begini. Pancing yang tanah lusen ini atau weakly ini juga akan malah lebih terus lagi. Jadi kalau dibandingkan daya dukungnya untuk pondasi yang sama ya lebarnya lebih besar mana antara local shear sama pancing? Ya jelas lebih besar yang local shear gitu. Jelas lebih besar yang local shear. Kenapa? Ya ini karena akan turun terus. Ini loadnya masih akan terus, walaupun turun dia akan nambah. Tapi yang membatasi apa? Yang membatasi adalah settlement izinnya. Nah, kalau general shear ini kita tahu beban puncaknya di mana. Setelah itu dia akan turun. Karena dia mengguling ke samping ya, mengguling ke samping begini. Sementara kalau yang lokal ya memang dia tidak terjadi semacam gundukan begini, tapi dia menyamping juga, tapi dia terus masih mampu menahan beban. Sementara yang pancing ini akan terus turun, tegak begini. Jadi kesimpulannya bahwasanya kegagalan daya dukung pondasi ini ada 3 tipe tadi ya. Nah, ini berdasarkan dari kepadatan relatif. Nah, ini pada kondisi kegagalan umum dia terjadi pada tanah yang padat. Karena padat ketika dia ada tekanan gitu ya, mau diteruskan ke bawah, tanah bawahnya ternyata juga padat sekali, infinity gitu. Akhirnya dia coba nyamping gitu. Nah, nyamping juga infinity, maka dia akan ke atas. Nah, ke atas itu dia akan menjembul gitu, ada bulkingnya ini. Signifikan terjadi semacam jembulan gitu ya. Kemudian pondasinya akan semacam terjadi berputar begitu. Sehingga tipenya itu ada baji, ada garis kegagalannya itu, kemudian ada lagi semacam gundukan itu. Sementara pada lokal yang membedakan yaitu dia tidak ada semacam gundukan. Nah, itu. Dan settlementnya besar. Sementara settlementnya pada kegagalan geser untuk general ini itu dia kalau dalam beberapa penelitian empiris itu terjadi
settlement 7% dari lebar pondasi itu merupakan beban ultimate-nya, itu ada di situ. Sementara pada punching, nah ini dia, coba bayangin ketika ada pondasi dengan yang dia menumpu di atas tanah pasir yang loose, dia akan terus turun. Nah, dia nggak tahu kapan yang membatasi antara lokal sama pancing ini, daya dukungnya apa? Ya settlement itu. Settlement yang diizinkan berapa? Nah, itu nanti kita patok di situ ada kekuatan atau beban ultimate-nya gitu. Sementara kalau general ini bisa didefinisikan beban ultimate-nya. Sementara untuk lokal dan punching ini itu didefinisikan berdasarkan layanan. Layanannya apa? Ya settlement yang diizinkan.